Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah etik tentang analisis kejahatan phishing di Indonesia dan ditinjau berdasarkan perspektif hukum. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siti Bapak Yusuf dan teman saya Farhan Yasya Basman. Next. Pada di slide pertama ini terdapat pendahuluan, internet dan perangkat elektronik telah menjadi bagian penting dari kehidupan modern, digunakan untuk mencari informasi, memperluas jejaring sosial, dan menjalankan bisnis online. Namun, peningkatan penggunaan internet juga membawa risiko kejahatan cyber, salah satunya itu adalah phishing. Phishing adalah bentuk penipuan online di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mendapatkan informasi rahasia dari korban melalui email, titik web palsu, atau pesan palsu. Fenomena ini semakin umum seiring dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada teknologi digital. Next. Lalu untuk selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis mendalam terhadap masalah hukum terkait kejahatan fisik. Penelitian ini melibatkan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dan implikasi dari asas-asas pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan bersifat konseptual dan sistematis untuk memahami dan mengevaluasi aspek hukum dalam konteks kejahatan cyber. Next. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada poin pertama yaitu terdapat pengertian phishing. Phishing adalah tindakan penipuan yang dilakukan dengan mengirimkan pesan, email, atau situs web palsu untuk menipu korban agar memberikan informasi rahasia seperti name, password, atau nomor kartu kredit. Tujuan dari phishing adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui pencurian identitas dan penipuan. Next. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri phishing. Yang pertama itu email atau pesan yang tidak diinginkan. Lalu untuk yang kedua, alamat email atau URL yang tampak resmi tetapi palsu. Dan yang ketiga, ancaman atau tekanan darurat untuk memberikan informasi. Next. Baik, untuk selanjutnya ini adalah jenis-jenis phishing. Yang pertama ada phishing scam, yaitu penipuan umum untuk mendapatkan informasi pribadi melalui email, SMS, atau media sosial. Yang kedua ada spear phishing, yaitu serangan yang ditargetkan pada individu atau kelompok tertentu untuk mencuri informasi penting. Yang ketiga ada clone phishing, yaitu menggunakan versi palsu dari email yang sah untuk menipu korban. Selanjutnya, di sini ada dasar hukum pengaturan kejahatan phishing. Tindak pidana phishing diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Meskipun ada regulasi, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Menurut Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, tercatat ada 164.131 kasus phishing email di Indonesia pada tahun 2022, dan sebagian besar berasal dari email pribadi. Selanjutnya, dampak yang dapat ditimbulkan. Yang pertama, yaitu ada kehilangan akses akun, yaitu hilangnya data penting dan informasi pribadi. Yang kedua, ada kerugian finansial, kehilangan uang secara langsung atau biaya tambahan akibat penipuan. Yang ketiga ada kerusakan reputasi perusahaan, yaitu kehilangan kepercayaan pelanggan dan kerugian finansial. Yang keempat ada dampak psikologis, yaitu trauma emosional seperti frustasi, ketakutan, dan depresi. Berikutnya upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, hindari mengklik tautan sembarangan. Yang kedua, verifikasi situs web. Yang ketiga, periksa akun secara rutin. Yang keempat, kenali tanda-tanda phishing. Yang kelima, gunakan kata sandi yang kuat.
Yang keenam, perbarui perangkat lunak. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu yaitu phishing adalah bentuk penipuan yang mengancam individu dengan mengirimkan pesan atau situs web palsu untuk mencuri informasi rahasia. Untuk melindungi diri dari serangan ini, penting untuk memahami ciri-ciri phishing, seperti email tidak diinginkan, URL palsu, dan tawaran yang terlalu menggiurkan. Kesadaran dan pendidikan masyarakat serta penerapan teknologi keamanan yang canggih sangat penting dalam mengurangi risiko dan dampak dari kejahatan cyber ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.